Pada video kali ini, gua akan menjabarkan bagaimana workflow atau tahapan video creation kita di channel ST Media dan Nyantech dengan menggunakan kamera Fujifilm. Jadi kalian bakal paham workflow yang gua rasa paling efisien saat ini untuk produksi video dengan cepat. Dan mungkin bisa dipraktekkan juga oleh teman-teman semua. Tapi seperti biasa, kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. Entah itu fotografi, videografi, dan review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, pastinya linknya udah gue siapin ada di deskripsi. Oke, jadi pada video kali ini gue nggak akan review produk, gue akan coba buat lebih ke arah edukasi tentang workflow video yang efisien tapi lebih spesifik dengan menggunakan kamera Fujifilm karena ini memang gear utama kita saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bikin episode dengan brand lainnya dan silahkan komen di bawah kalau memang kalian tertarik pada pembahasan workflow video dengan kamera lain. Sebenarnya dulu banget gue juga pernah bikin video soal kenapa kita pakai kamera Fuji buat produksi dan pembahasan kita masih akan cukup relate ke sana. Cuman di video ini gue akan coba buat praktekin langsung step-step yang perlu kalian ketahui. Tahapan yang gue jelasin di sini pun nggak bakal menyeluruh dari perencanaan hingga editing hingga publishing video, enggak. Tapi kita akan berfokus pada bagaimana tahapan di kameranya aja biar bisa produksi seefisien mungkin. Biar gampang, di sini gue akan bagi menjadi dua bagian, yaitu video untuk YouTube atau video utama dengan produksi yang agak lebih niat, dan juga video untuk sosial media yang mengacu pada workflow seinstan mungkin. Tapi nantinya kita bakal banyak belajar elemen juga yang bakal gue jabarin di dalamnya dan kalian bisa sesuaikan dengan workflow kalian sendiri. Silahkan disimak baik-baik. Oke, kita mulai dengan produksi utama dulu. Pastinya pertama kalian perlu tentuin dulu kalian akan menggunakan resolusi apa. Apakah Full HD atau resolusi 4K dan aspek rasio apa yang bakal kalian gunakan. Ini nantinya juga pastinya akan sangat bergantung dengan video kalian akan ditampilkan di mana. Nah, yang gue suka juga ada motor lewat tapi nggak apa-apa. Nah, yang gue suka pada kamera-kamera Fujifilm yang kita aktif pakai sekarang yaitu X-T4 dan juga XS10. Walaupun si XS10-nya ini masih minjem, tapi bismillah kita bisa gitu kan. Mereka memiliki opsi aspek rasio 17:9 yang agak lebih panjang dari resolusi biasanya dan bisa memberikan kesan sinema. Tapi gue pribadi so far masih menggunakan resolusi 16:9 buat standar video di ST Media dan gue menggunakan resolusi terbesarnya yaitu di 4K. Karena memang kita menampilkan video di YouTube dengan resolusi dari dulu kita udah pakai resolusi 4K. Nah, selanjutnya yang jarang orang tahu adalah gua akan selalu menyarankan kalian untuk menggunakan bitrate terkecil aja pada resolusi yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian pakai Full HD, pakai aja bitrate 50 Mbps dan kalau kalian pakai 4K, bitrate-nya cukup di 100 Mbps aja sebagai bitrate terendahnya. Sebenarnya salah satu kelebihan Fujifilm adalah mampu memberikan bitrate tinggi yang berarti data informasi pada video itu cukup banyak. Bahkan si X-T4 aja yang kita pakai buat shoot video utama itu bisa sampai bitrate-nya sekitar 400 megabit per second. Tapi pada workflow gua, benefit bitrate tinggi tersebut nggak terlihat juga pada end result video-video gua. Apalagi kalau kalian bikin video dengan background yang statik kayak gini, dimana sekitar kalian tuh diem aja nggak ada pergerakan. Nggak bakal kelihatan perbedaan kualitasnya. Jadi gua saranin bitrate terendah aja karena memberikan file video yang lebih irit juga di storage kalian nantinya. Bitrate tinggi baru bener-bener kepake, baru ada benefitnya itu kalau kalian udah ke tahapan yang lebih profesional lagi. Dengan beban post processing yang lebih berat juga kayak grading log profile, penambahan visual effect dan lain sebagainya.
Selanjutnya soal warna, kalau kalian tim yang mau instan kayak gua saranin kalian pakai aja mode Film Simulation Pro VIA, aka standar. Karena buat gua warna standar Fuji udah cakep banget dan terbilang aman. Warnanya itu terlihat natural dengan saturasi yang cukup dan juga highlight roll off yang lebih terjaga. Kadang tergantung keadaan cahaya juga, tapi beberapa kali kalian mungkin bisa mendapati saturasinya berasa terlalu pekat karena cahaya terlalu ekstrim. Cuman kalau gua itu tinggal kurangin saturasi aja di software video editing dan gambarnya kembali aman. Nah, buat teman-teman yang mau eksperimen dengan color grading, kalian bisa mulai coba dengan pakai Film Simulation Eterna yang gambarnya itu jadi agak flat tapi nggak se ekstrim low profile. Biasanya tinggal naikin kontras dikit aja, warnanya udah jadi dan tinggal tweak-tweak dikit aja sesuai dengan selera kalian. Atau kalau mau lebih in-depth belajar soal color grading, dan juga mendapatkan dynamic range yang paling tinggi dari kamera Fuji kalian, ya kalian bisa menggunakan lock profile-nya dengan nama F-Lock. Tapi balik lagi, kalau kalian nanya soal workflow gua itu cuma pakai Provia aja. Jadi bener-bener point and shoot dengan komposisi yang udah terlihat di kamera. Jarang banget di workflow gua semenjak pakai Fuji itu menggunakan color grading. Jadi gua bener-bener cukup Provia dan warnanya udah cakep. Tapi sebenarnya belakangan gua lagi demen ngeliatin konten color grading dan who knows kalau kedepannya kita bakal bahas kesana juga. Oh ya, masih berkaitan dengan warna, hindari juga penggunaan white balance auto pada kamera-kamera Fuji. Pakai aja defaultnya itu di daylight atau ubah manual kalau kalian berada di kondisi cahaya tertentu. Soalnya, auto WB Fuji itu punya karakter yang paling nggak konstan dan bisa jumping-jumping sesuka dia ke warna-warna lain selama perekaman. Dan itu pengalaman pribadi, so ya pakai manual white balance. Selanjutnya audio. Buat audio, gue selalu menggunakan mic eksternal dan untuk penggunaan mic eksternal pada Fuji, gue selalu set volume di mic eksternalnya ke volume tertinggi. Jadi kalau kalian punya settingan volume di mic eksternal kalian, ubah volumenya ke set yang paling tertinggi. Dan pada settingan audio di kamera, gue biasanya set gain serendah mungkin. Tapi bukan yang benar-benar dibikin rendah sampai 0 gitu atau sampai min berapa. Kalau di Fuji kan biasanya kita min 22 kayak. Ya pokoknya dikurangin serendah mungkin, tapi bukan yang sampai paling mentok paling rendah, bukan. Sesuaikan juga dengan audio levelnya. Jadi kalian sambil monitor audio levelnya jangan sampai kekecilan juga. Ini biasanya gua praktekin di workflow esteh dan nyanteh itu biar preamp kamera nggak perlu kerja begitu keras untuk menghindari noise karena preamp kamera-kamera Fuji masih terbilang kurang baik. Lalu pastinya biar semakin aman, operator kamera selalu memonitor audio secara live. Dan pada XS10 dan juga XT4, kalian bisa langsung monitor dengan adapter Type-C ke jack 3,5 mm yang udah dapet di paket penjualannya biasanya. Dan gua selalu respect sama Fuji karena memberikan fitur audio monitoring pada kamera-kameranya melalui USB Type-C, termasuk pada kamera entry-nya kayak XT200. Dan pastinya audio monitoring ini emang crucial banget di workflow gua karena kita sudah pengalaman shoot panjang dan audio issue di tengah-tengah video yang baru ketahuan saat proses editing yang mengharuskan kita untuk shoot ulang lagi buat keseluruhan project. Dan itu jelas menyebalkan, nggak perlu buat ceritain feel-nya seperti apa. Terakhir, di sini kalian juga perlu perhatikan format yang digunakan ketika kalian ngambil video. Pada XS10 dan XT4, gue suka banget karena kita bisa memilih antara .mp4 ataupun .mov. Dan sebenarnya impact-nya cukup besar, terutama buat kita yang mau workflow seinstan mungkin. Intinya sih kalau kalian mau lewat proses editing dulu, pakai aja ekstensi format .mov karena biasanya lebih ramah terhadap software video editing. Dan .mp4 itu lebih friendly kalaupun video mau langsung di-deliver ke audience, dan ini akan makin jelas di pembahasan berikutnya, yaitu workflow untuk konten video buat social media. Dan pada bagian ini banyak sebenarnya benefit dari penggunaan kamera Fuji dan kita akan jabarin berdasarkan workflow gua. Pada konten-konten video sosmed kita bakal banyak banget bermain dengan video vertikal. Karena media konsumsinya pun adalah handphone yang lebih sering digunakan pada orientasi vertikal. Nah, Fujifilm itu dari dulu udah support vertical video shooting yang sangat membantu banget dalam workflow ini. Karena kalian nggak perlu setting apa-apa, tapi setiap kalian rekam video,
biar ada prakteknya. Tiap kalian rekam video dengan orientasi vertikal, maka hasil videonya pun akan langsung vertikal juga ketika kalian play, atau ketika kalian transfer, atau ketika kalian backup. Ini udah ada juga sebenarnya dari zaman X-T3 dan X-T30, cuman dulu itu masih kurang maksimal buat workflow instan karena di X-T30 format videonya terbatas di .mov aja. Dan masalahnya ketika kita transfer ke HP bakal ada isu di audionya. Jadi mau nggak mau harus lewat proses editing dulu atau paling enggak di-convert dulu yang cukup makan waktu dan effort juga. Cuman sekarang di XS10 pun itu udah ada opsi buat format .mp4 sehingga video yang kita shoot secara vertikal tadi bisa langsung kita kirim ke HP pakai aplikasinya Fuji dan bisa langsung kita upload ke sosmed tanpa ada masalah. Karena memang format .mp4 itu adalah format video yang udah masuk ke kategori delivery format. Udah aman buat langsung di-deliver ke audiens kalian. Gua sendiri juga sering bikin story video Instagram pakai kamera ini. Simple banget. Bahkan gue sempat bikin juga beberapa series video yang jawabin story Q&A pakai XS10 ini. Jadi video story-nya kelihatan profesional banget walaupun buat story Instagram doang. Kalau kalian kepo dan nggak mau ketinggalan, silahkan follow Instagram gue @erwin_cuy. Belum lagi kalau kalian pakai XS10 atau XT4, kalau kalian lagi di luar gitu kan dan pengen instan langsung syuting, mereka udah dilengkapi dengan IBIS, In-Body Image Stabilization. Jadi mau buat YouTube atau buat sosmed, kalian nggak perlu gear yang begitu ruwet, cukup point and shoot aja. Kalian walaupun cuma pakai tangan, cuma handheld, video kalian udah cukup stabil buat dinikmati. Dan ya, itu dia workflow gue buat ambil video dengan kamera Fujifilm. Buat yang versi sosmed bener-bener simple banget, terserah kalian juga mau edit atau enggak, tapi workflow-nya itu bisa se-efficient shoot, transfer, posting dengan kualitas yang udah terlihat profesional karena memang pakai kamera mirrorless. Gue melihat ada perbedaan ya, seperti lampu ini mati. Lalu terakhir sedikit tips juga buat kalian yang mungkin doyan gonta-ganti settingan kayak gua, kadang shoot 4K buat YouTube dan kadang shoot Full HD buat sosmed dan suka bolak-balik karena shootnya kadang barengan menggunakan kamera yang sama. Nah, gua saranin kalian coba maksimalkan fitur quick menu pada kamera Fujifilm. Gua nggak akan bahas mendalam di video ini, mungkin nanti di video terpisah aja karena kalau gua bahas di sini juga pasti durasinya akan sangat luar biasa. Tapi kalian bisa lihat di settingan gua quick menu ini bisa buat ngubah fokus mode, resolusi, frame rate, bitrate, mode slow motion, dan lain-lain tanpa harus masuk ke menu utamanya yang cukup effort juga buat dicari. Fungsinya bisa di custom dan pastinya bisa bakal membantu banget dan membuat produksi kalian lebih efisien. Oke. Paling segitu aja sih buat video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi edukasi tambahan buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga join server Discord kita, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Skopitro dengan Instagram @skopitro_, dan jangan lupa berkarya.